Selamat datang di Komedo Komedi Anindo. Komedi Anindo. Selamat tahun baru untuk teman-teman yang ada di sini dan juga pemirsa di rumah tentunya. Sekarang kita sudah berada di tahun 2023. Semoga dosa-dosa di tahun 2022 terulang di tahun ini. Tidak dong. Jangan kita dong. harus hapus dosa lama itu dan bikin dosa baru. Iya. Ya juga. Kita sudah ada di episode 6, tidak terasa ya. Terasa sih sebenarnya. Kita sudah di episode 6 Komedo Komedian Indo. Sudah banyak teman-teman kita dari Stand Up Indo Kendari yang mengisi acara ini di awal segmen. Tapi seperti yang sebelum-sebelumnya, kita ada di segmen pertama yaitu cerita motivasi. Dan seperti biasa kita akan mengundang 3 volunteer yang akan memberikan cerita motivasi kepada teman-teman di rumah agar kalian bisa bangkit dari kehidupan yang gagal dan terpuruk ini. Ingat, ini tahun 2023, jangan pernah bawa sedihmu di tahun lalu ke tahun ini. Fajar. Ya, mungkin saya undang yang pertama ini dia mungkin tidak bisa dibilang calon ayah ya, tapi bisa dibilang suami baru, pengantin baru. Mari kita sambut dia, Hasmin Roy. Kuat untuk hari ini. Buat teman-teman di tahun 2023 yang sedang berjuang, teruslah berjuang. Kalau gagal, coba lagi. Kalau gagal, terus coba. Kalau gagal sampai titik terakhir, sadarilah bisa jadi Anda diciptakan sebagai contoh buruk untuk kehidupan. Mantap sekali, hebat sekali. Hampir telonggo ya. Duduk. Di sini. Batuk. Ya, selanjutnya kita ada teman dari Rindavan. Dia sangat senang sekali bermandi di Sungai Gangga sama Bibi Yasoda. Mari kita sambut ini dia, Sanjay Dude. Ya, Hawa. Acha. Acha. Dekat nih. Saya kata. Oke, beri quote untuk orang di rumah. Jangan lupa makan ladu. Apa? Jangan lupa makan ladu. Apa ladu? Ladu makan ladu sing. Oh, tapi tepuk tangan juga untuk Sanjay karena dalam 2023 awal ini dia sudah membeli HP baru. Hebat sekali ya. Kemarin potong dipampang di grup. Sialan memang. Ya, dan terakhir dia pernah muncul di episode 1 dan dia comeback. Kenapa? Karena dia sangat sibuk akhir-akhir ini. Sibuk balas DM-nya cewek. Iya. Bukan Novil Putra tapi ini dia Asrandi. Mantan ketua stand up kita. Good. Untuk yang belum berhasil di tahun 2023 yang masih muda, jangan khawatir. Karena Mark Zuckerberg dia mendirikan Facebook di umur 25 tahun. Jadi kalau kau 25 tahun belum berhasil, berarti kau bukan Mark Zuckerberg. Buka botol kenapa selama ini jarang janin? Sibuk. Sibuk apa? Balas komen. Balas komen. Jadi dia sekarang TikTokers ya. Berapa followernya? Kayaknya itu hari 600.000. Tidak harus member. Ya, jadi ketiga teman kita ini akan memberikan cerita motivasi untuk membangkitkan gairah Anda, bukan gairah Anda di rumah. Jadi yang pertama mungkin yang akan memberikan cerita motivasi adalah Hasmin Roy. Maaf batuk-batuk tadi terlalu banyak minum es batuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantun. Nah, terima kasih teman-teman Andi sekalian. Tepuk tangan sekali lagi buat kita semua. Aduh. Langsung saja teman-teman, cerita motivasi kita pada hari ini jujur. Saya benci buruh kapal. Buruh pelabuhan benci sekali saya. Lebih tepatnya saya benci buruh pelabuhan yang kerjanya mereka itu terlalu antusias. Yang biasa kalau kita pergi pelabuhan, kita masih di mobil itu, mereka sudah kejar kita. Buru. Ya, baru yang bikin jengkel adalah, baru kita buka pintu mobil, mereka sudah main angkat. Maksud saya teman-teman, walaupun kerjanya mereka ini adalah buruh, jangan juga terlalu terburu-buru lah. Masalahnya pernah saya antar keluargaku, kita naik mobil pelabuhan. Masih di pelabuhan sudah dikejar, buru. Kita buka pintu mobil, mereka angkat barang. Angkat tanpa minta izin. Saya teriak, "Hei, apa-apaan ini? Jangan kau angkat nenekku." Terlalu terburu-buru teman. Jangan kerja terburu-buru ya. Dan
Betul teman-teman, alhamdulillah saya baru selesai menikah. Tepuk tangan. Sama. Gugup saya ini, aduh. Enak sekali teman-teman. Saya menikah itu teman-teman, istri saya itu tinggal di Unaaha. Orang Bugis tapi tinggal di Unaaha. Nah saya ini orang Buton Utara. Luar biasa jauh itu. Biasa kita kemana-mana naik kapal, ini kita mau pergi lamaran harus naik mobil. Perjuangan luar biasa, mabuk. Tidak terbiasa naik mobil. Orang tua saya antar lamaran sampai di Unaaha, mama saya 2 kali muntah, bapak saya 3 kali. Saya di belakang jadi juri, 1 kali baru 3 sama. Masih ada kangkung belum keluar. Tiba-tiba mamaku keluar muntah kangkung 1 ikat. Aduh, astagfirullah, durhaka ini. Memang. Aman. Neraka. Teman-teman, saya pikir saya itu mungkin akan lama menikah dulu. Karena jujur persiapanku sedikit, terutama tentang materi. Karena saya ini jujur juga dari latar belakang orang yang susah, orang miskin. Bahkan dulu waktu awal-awal kuliah saking susahnya saya itu tidak pernah nongkrong di warkop-warkop atau di tempat makan yang mewah-mewah kayak McD, kayak Kampung Bakau, Bat-Bat. Tidak pernah saya. Tidak pernah. Saya dulu kalau mau pergi makan di warung-warungnya orang susah. Di depan kampus dulu masih banyak sekali warung-warung sederhana yang kotor. Bahkan saking susahnya mereka itu tidak perhatikan kebersihannya. Saking tidak diperhatikan kebersihannya, kadang-kadang tidak disiapkan kobokan kalau kita makan. Tidak ada kobokannya. Tidak ada juga wastafelnya. Tidak ada tisu, tidak ada warungnya. Cuman kadang kalau kita datang makan, biasanya ada 1 kain lap. 1 kain lap disiapkan, digantung di pinggir pintu itu teman-teman. Biasa kalau pengalaman. Nah, menurut saya teman-teman ini mengerikan sekali. Bayangkan 1 kain lap dipakai semua orang yang datang makan untuk lap tangan dan lap mulut kalau selesai makan. Ngeri, saya pernah makan di situ teman-teman. Selesai saya makan, saya lap tangan. Pas saya lap tangan masih ada mulutnya. Mulut tetangga. Teman-teman. Dan alhamdulillah, makanya saya menikah ini hal yang surprise sekali, tidak tertebak, tapi namanya rezeki kan dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu. Apalagi memang teman-teman, saya takut karena sekarang itu susah sekali kita cari kerja. Menurut saya di Kendari sekarang susah sekali kita cari kerja yang sesuai dengan keilmuan kita. Sekarang orang kalau mau kerja apa-apa pergi ke Morowali, ke Morosi, kerja tambang teman-teman. Bahkan orang-orang di kampungku sekarang semua pergi di Morowali, kerja tambang. Padahal dulu sebelum ada tambang di Morowali, mayoritas orang di kampungku itu kerja jadi tukang ojek. Semenjak ada tambang di Morowali, semua pergi ke Morowali jadi tukang ojek. Keren di sana katanya, selain gajinya tinggi bisa pakai helm kuning semua. Jadi kayak Maxim tambang. Sekian itu motivasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk sang suami baru. Masih grogi. Enggak apa-apa. Jadi bagaimana kabar? Sudah mulai hilang kekuatannya setelah menikah? Ternyata pernikahan itu penjara. Betul kata Rai ini. Iya, penjara. Penjara paling berpahala tapi Ya, berpahala, betul. Tepuk tangan untuk Hasmin Roy. Ya, selanjutnya kita akan berpindah dari apa tadi? Buton Utara. Kita pergi ke negeri seberang. Jauh ini kayaknya. Jauh sekali. Kita pergi di rumahnya tetangganya Sarukan. Jadi dia ini waktu kecil dulu suka main suling, tapi warna biru tuh. Suka mencuri mentega. Ladu. Gitu. Tidak pakai baju tuh. Ya, mari kita sambutin dia. Sanjoy. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Leo Sanjay. Dan saya ini, pekerjaan saya itu sehari-hari berjualan ayam potong. Dan jujur, menjadi seorang penjual ayam potong itu sangat sulit begitu. Kita harus punya mental yang kuat. Karena kenapa? Karena setiap hari itu kita harus menghadapi pembeli ibu-ibu yang menjengkelkan. Hei ibu-ibu yang di rumah, kalian dengar ini. Kenapa kalian beli ayam itu selalu menjengkelkan? Karena pernah begini, waktu itu kejadiannya masih pagi-pagi, saya baru buka tempat jualanku. Tiba-tiba datang ini ibu-ibu. Terus udah lihat ayamku, udah tanya, berapa ayammu dek? 60. Kemudian udah lihat ayamku, udah pilih-pilih, udah angkat 1 ekor, udah cium pipiku, bukan? Nah.
busuk mie ayam ini dek. Astaga bu, pantatnya kita cium itu. Itu masih ada tai-tai yang melengket di pantatnya. Baru tai yang warna coklat itu. Dan juga karena itu, saya itu sering diejek di tongkrongan saya karena saya menjual ayam begitu. Ini pernah saya datang nongkrong begitu, saya baru tiba-tiba ini temanku yang di belakang dia bilang, kau busuk sekali, bau ayam. Pantatku kau cium itu. Masih ada tai-tai di pantat. Dan yang susahnya juga jadi penjual ayam itu kalau kita diajak kenalan dengan orang tuanya pacarnya kita begitu, dengan keluarganya. Karena kenapa? Karena ibunya dari pacar kita itu akan selalu tanya apa kerjanya kita begitu. Ini jauh berbeda begitu dengan yang misalkan kerja sebagai PNS begitu. Karena PNS enak sekali biasa kalau diajak kenalan dengan keluarganya pacarnya, terus ditanya sama mamanya, apa kerjamu sekarang nak? Alhamdulillah tante saya sudah PNS. Mamanya begitu dengar kata PNS dalam hatinya, alhamdulillah anakku masa depannya cerah, terjamin masa tuanya, ada uang ini apa? Ada uang pensiun, pokoknya terjamin. It's my dream pokoknya. Ini biar ini PNS mau pamit pulang begitu langsung dilarang sama mamanya. Kan? Tante, saya pamit pulang paling dulu. Tidak usah pulang, nah sudah tengah malam ini. Padahal baru jam 8 di situ. Sudah tengah malam katanya. Tidak usah pulang, nah nanti ada papamu di jalan, nanti kau dibusur di jalan itu. Tidak usah pulang. Tidur di sini, menginap di sini saja. Menginap saya di kamarnya naku itu, pakai saja naku, tidak apa-apa. Saking inginnya begitu punya menantu yang PNS begitu enak sekali. Nah saya ini yang penjual ayam begitu. Kalau kenalan dengan orang tuanya pacarku terus ditanya pekerjaku, yang saya lakukan pura-pura bisu. Ditanya, apa kerjamu sekarang nak? Apa itu? Main lato-lato? Bukan, terus apa? Chicken seller tante. Oh, chicken seller temannya teller bang tuh. Bukan, terus apa? Penjual ayam tante. Oh, penjual ayam. Astaga nak, sudah tengah malam kayaknya nih. Astaga, aku pulang nih. Sudah tengah malam padahal baru jam 8 di situ. Saya baru datang juga, saya belum disuruh masuk, saya belum disuruh duduk, saya diusir pulang pak. Astaga. Tapi saya bilang saja sama mamanya tuh, saya bilang, tapi tante toh, saya itu menjual ayam sebagai bosnya lah. Saya itu pendapatanku 1 bulan itu bisa sampai 10 atau bahkan 20 juta 1 bulan. Mantap. Itu mama, 20 juta. Tidak usah pulang kalau begitu. Menginap di sini saya, nanti ada papamu di jalan. Tidur di sini saja, kebetulan bapaknya lagi di luar kota itu. Tidur sama tante saja, pakai saja tante. Sekian. Ya, Acha Merana. Ya tepuk tangan untuk Sanjay Dut. Teman kita dari India ya. Di India itu pasar apa kau menjual? Pasar ini apa lagi namanya? Leika. Dekat Sungai Gangga. Dekat Sungai Gangga. Kau pernah kata intip kajol tuh? Karena makanya salah di Indonesia makanya. Intip kajol lagi mandi pak. Kajol ada tatonya di sini. Ayomi. Kajol pak. Ya itu tadi apa? Apa kajol? Ya itu dia tadi penampilan dari teman kita India. Jauh sekali datang hanya untuk stand up di Anindo. Kenapa? Karena di TV paling terkenal di India apa? Anindo TV dong. Karena pronunciation-nya beda. Anindo TV. Anindo TV. Dia baru di dubbing di sana kata kalau selamat datang di Anindo. Welcome to Anindo. Welcome to Anindo. Everybody. Ya, kali ini yang terakhir yang akan berikan motivasi, dia pernah tampil di episode 1 dan dia adalah mantan ketua stand up Indo Kendari. Sudah pasti tidak diragukan kelucuannya. Seorang tiktokers. Kalau kalian mau jaminan lucu, dia orangnya. Mari kita sambutin dia, Asran. Maaf tidak batuk-batuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Jaminan lucu. Saya mulai di tahun 2023. Jadi di tahun 2023 itu saya baru sadar ternyata manusia itu tidak ada puasnya. Saya sadar manusia tidak ada puasnya karena saya tahu, saya lihat di diriku sendiri. Dulu waktu masih SMP,
saya ingin cepat-cepat lulus SMP supaya SMA. Begitu masuk SMA, saya berpikir kayaknya saya harus kuliah cepat-cepat. Selesai kuliah ternyata saya berpikir kayaknya saya harus kerja lagi. Sekarang saya sudah lulus, sudah kerja. Entah kenapa saya hanya ingin hidup bahagia bersamamu. Wow. Siapa namanya? Ais sudah siap menjadi sudah siap Aib menjadi batu loncatan untuk istri kedua. Tepuk tangan tuh untuk Ais tuh. Selalu siap. Nah, hobi di tahun 2023 itu hobi saya curhat dengan teman. Banyak merenung. Terakhir kali saya curhat dengan teman saya Umar Halilintar. Aduh, salah curhat. Dan saya dikasih banyak pencerahan. Gara-gara curhat sama Umar, saya akhirnya tahu ternyata di Indonesia ini, khususnya di Sulawesi Tenggara, semakin mulia suatu pekerjaan, dia semakin tidak dihargai. Saya baru sadar itu. Karena saya masih ingat 2 hari lalu itu Umar cerita sama saya. Ternyata Umar Halilintar yang kita tahu TikTokers, dia itu dulu pernah jadi guru honorer di desa-desa di pedalaman. Dia jadi guru honorer, dia cerita sama saya. Dan itu saya miris sekali saya dengar ceritanya. Dia bilang begini, Randi, dulu waktu saya jadi guru, saking sedikitnya gajiku, setiap semua siswaku jam istirahat keluar makan, dia cuma di dalam kelas. Saya tanya bikin apa? Saya telan air liurku. Ya Allah, telan air liur, padahal jam istirahat cuma 1 jam. Bayangkan kalau jam istirahat 2 jam. Umar Halilintar mandi air liur. Yang paling bikin saya kasihan, dia ternyata dapat 1 bulan itu 500.000 per bulan. Umar Halilintar jadi guru. Dan sialnya dia kos dengan kos yang harga 500.000 per bulan. Berarti setiap dia bayar kos 1 bulan dia sakaratul maut. Maksudku Umar, orang cari kos itu untuk tinggal bukan untuk meninggal. Ya Allah. Makanya saya kadang-kadang bingung. Katanya di Undang-Undang Dasar mencerdaskan kehidupan bangsa. Masa yang mengajar tidak dikasih cerdas, kasihan? Kesejahteraan ditanggung lah. Ini saya kan kalau dipotong FYP. FYP. Lagi. Konten. Sepanjang setupnya dia. nanti mukanya kita di sini difokus baru kasih judak-juduknya. Saya anak pertama dari 3 orang bersaudara. Kenapa 3 orang? Karena kalau orang ketiga itu pelakor. Bayangkan 3 orang pelakor bersaudara, mati kiamat dunia, Pak. Menurutku anak pertama itu harus jadi anak yang paling sabar. Kenapa anak pertama harus sabar? Karena anak kedua dan ketiga yang paling disayang. Jadi kalau tidak disayang, sabar. Nah, kenapa saya tahu? Karena saya 3 orang bersaudara. 3 orang bersaudara, dan setiap kita anak pertama, entah kenapa kita anak pertama, waktu kecil itu kalau kita bikin salah, adanya kita bikin salah, kita selalu yang disalahkan. Karena setiap adekku yang kedua, yang setan itu bikin salah, selalu saya disalahkan. Adekku menangis, saya dimarahi. Randi, kenapa kau kasih menangis adekmu? Adekku jatuh dari motor, saya dimarahi. Randi, kenapa kau tidak jaga baik-baik adekmu? Ini kalau tiba-tiba adekku mati, Randi, kenapa bukan kau saja mati? Tidak, maksudnya selalu kita disalahkan. Dan saya merenung, kenapa selalu saya yang disalahkan? Kenapa anak pertama itu selalu disalahkan? Ternyata setelah saya merenung, curhat dengan Umar lagi, ternyata itu alasan kenapa anak pertama, setiap anak kedua ketiga mau lahir, entah di rumah sakit atau di kamar, anak pertama itu tidak diizinkan masuk kamar. Karena kalau kita masuk kamar, kita pasti dimarahi. Kenapa kau biarkan adikmu lahir? Kasih masuk kembali atau kasih masuk? FYP ini. FYP lagi, FYP. Lagunya yang bagus. Saya anak pertama dari 3 orang bersaudara, 3-tiganya itu laki-laki. Batangan semua. Adikku yang terakhir jenis kelaminnya batang pisang. Batangan semua. Dan makanya saya tidak tahu itu rasanya punya adik perempuan. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu bagaimana rasanya punya kakak perempuan, saudara perempuan. Saya tidak tahu rasanya. Tapi saya bersyukur. Kenapa? Karena saya tidak punya saudara perempuan. Karena jujur, di umur 25 tahun ini, setiap saya panggil adik, cewek, perempuan, jatuh-jatuhnya saya kayak om mesum. Saya selalu ada juniorku saya panggil adek. Adek sini dulu sama kakak. Temani kakak di kos ambil cas. Kakak mau cas apa? Adek juga saya cas. Tidak cocok.
Karena setiap saya kakak adean sama perempuan, endingnya itu apa? Jadian. Pacaran, dia selingkuh, putus, dia pergi sama lelaki pilihannya, saya ditinggalkan bersama kerinduan dan kenangannya. FYP lagi. FYP lagi. Tambah jarak jauh tuh. Nah, tapi alasan terbesar yang bikin saya tidak pacaran itu ada satu. Karena menurutku sekarang itu susah sekali dapat kepercayaan dalam sebuah hubungan. Tidak gampang sekarang kita cari kepercayaan dalam sebuah hubungan. Karena saya pernah pacaran dengan cewek dulu. Saya percaya dia, tapi dia tidak percaya saya. Saya tahu kenapa, karena setiap saya pernah malam minggu janjian jemput dia jam 8. Saya terlambat karena temanku masuk rumah sakit. Saya antar temanku di rumah sakit. Begitu saya sampai sama dia, saya bilang, sayang, saya minta maaf. Tadi saya terlambat, saya antar temanku di rumah sakit. Itu merah matanya. Dan lihat saya, Randi, saya tidak percaya bahwa temanmu di sini, suruh dia bicara. Saya bilang, sayang, temanku operasi, lepas operasinya. Maksudku, saya coba sabar di sini, saya coba sabar. Cuman sialnya ternyata kejadian itu berlanjut. Minggu selanjutnya saya terlambat lagi jemput dia. Alasannya karena picaban motorku. Putus rantai motorku, habis bensinku, saya singgah di bengkel, terlambat 5 jam. Saya datang, sayang, saya minta maaf, tadi picaban motorku. Merah matanya. Saya tidak percaya bahwa itu ban motor di sini, suruh dia bicara. Saya bilang habis bensin, gue kasih minum saya bensin. Akhirnya saya putuskan, saya tidak mau pacaran dengan cewek yang bisa bicara dengan motor. Saya tidak mau. Bayangkan saya singgah di bengkel, cuma singgah, dia sudah marah-marah. Bayangkan kalau saya tidur di bengkel, mungkin dia bangunnya dengan motor. Makanya saya putuskan, saya tidak mau lanjutkan karena saya takut kalau saya menikah sama dia, begitu dia hamil, pecah ketuban, keluar oli kotor. Saya takut pecah ketuban, keluar oli kotor, pecah ketuban, keluar oli kotor. 3 kali pecah ketuban, istriku berasap. Saya takut, makanya saya tidak pacaran. Apalagi ya? Hal terakhir yang paling bikin saya tidak pacaran karena saya ini sarjana hukum. Saya sarjana hukum, menurutku orang pacaran itu terlalu sering melanggar hukum. Iya. Mereka terlalu sering melanggar hukum. Misalnya kita lihat, apalagi anak SMA. Anak SMA itu kalau pacaran, mereka itu selalu bilang, biasanya ceweknya, baru pacaran dia sudah tanya, sayang, nanti kalau kita sudah menikah mau punya anak berapa? Baru pacaran. Yang laki-lakinya lebih kurang ajar lagi. Kayaknya banyak anak banyak rezeki. Kan sambil berdiri burung nggak tahu. Maksudnya banyak anak banyak rezeki. Ini laki-laki kurang ajar ini. Dikira melahirkan seperti lagi bernapas. Setiap bernapas pecah ketuban. Makanya apa ya? Saya sebagai sarjana hukum yang berpendidikan tinggi, yang selalu berpikir dengan intelektual yang tinggi. Kalau ada cewek yang tanya saya, Randi, nanti kalau kita menikah mau punya anak berapa? 3 akar 5 kali 2x tambah 3y. Jadi siapa nama anaknya kita? Ya tambah X Young Lex. Ya, saya Randi, terima kasih. Juga. Motivasi itu. Sudah aman. Ya, saya 3 bersaudara. Ya karena ini tahun baru, biarkan saya memberikan sedikit motivasi. Mantap. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Odi, saya hostnya Anindo. Iya. Di acara Komedo Komedi. Anindo. Acara yang paling terkenal di negara India. Welcome to Komedo. Semua pasti. Tadi Randi cerita soal cewek ya? Yes. Saya juga mau cerita soal cewek ini. Jadi tapi sebelum saya ke situ, saya mau cerita soal background saya. Saya di pendidikan biologi. By the way. Jadi saya mengetahui tentang organ-organ tubuh manusia. Saya tahu jantung itu akan sakit apabila terlalu banyak mengkonsumsi hal-hal yang akan membuatnya sakit. Saya tahu ginjal akan sakit apabila kau terlalu banyak mengkonsumsi kopi dan begadang. Dan saya tahu hati akan sakit apabila ditinggal saat sayang. Bahkan dulu saya pernah pacaran dan 2 tahun lamanya berpacaran, dan tiap hari selalu melakukan kan ada haidnya. 2 tahun berpacaran tapi dia tinggalkan saya di saat saya lagi sayang-sayangnya. Terus saya kasih tau dia, kalau kau bisa beli HP bagus, terus kau bisa download game di HP, kenapa hati yang kau main gak tau. Ini Fajar. Karena itu malam saya masih ingat, di 8 Agustus malam, bulan itu ada di sudut sana.
Saya pergi jalan-jalan sama dia, terus jam 12 malam dia bilang, sayang antar saya pulang. Saya bilang oke, karena saya pekas antar dia pulang. Di jalan terlalu dingin, dia bilang sayang dingin, karena saya pekas standar motorku, saya kasih dia jaket, biarkan saya kedinginan, yang penting kau tetap hangat. Di jalan tiba-tiba kita bertengkar karena Piala Dunia. Saya sampai Argentina, dia Prancis. Saya lebih suka Mbappe saya. Bertengkar, dia bilang turunkan saya di sini. Saya bilang jurang itu di depan. Oke. Turunkan saya di sini. Saya bilang jangan turunkan saya di sini, saya lompat. Oke. Udah turun, udah pergi 10 meter saya kejar. Saya bilang Jia, nggak usah kejar-kejar saya, nggak usah sentuh-sentuh saya bilang jaketku. Jaketku tuh, saya jaketku ada tulisan. Papale. Ada Argentinanya, ada Argentina. Ya itu tadi cerita motivasi dari ketiga teman saya, dan kita akan ketemu di segmen 2. Jangan kemana-mana, tetap di Komedo Komedi Anindo. Anindo Komedi Anindo. Welcome back to Komedo Komedi Anindo. Komedi Anindo. Komedi Anindo. Kya ho na ho pyare he. Ya, kita sudah ada di segmen terakhir kali ini, dan kita seperti yang tadi formasinya tetap, tapi permainan kali ini agak berbeda, Ran. Iya. Kenapa? Karena kita akan menyajikan dua unsur yang berbeda, tapi disatukan dalam perjalanan waktu yang sama. Kayak air dan minyak berarti. Kayak air dan minyak. Mungkin kita akan mulai dari kita dulu. Ah. Nah, jadi kau ingin jadi. Kenapa dari kita? Karena saya anak pertama. Oh, itu Jadi kita akan menjadi seperti pembawa berita. Sekarang kita tentukan berita apa yang akan kita bawakan. Kau mau bawakan berita apa? Kau itu ahli dalam apa? Bidang kesehatan. Kenapa bisa kesehatan? Karena saya anak kesehatan. Oh, kau alumni kesehatan? Alumni kesehatan. Kau suka sama polisi kah? Ya, tidak apa-apa kan? Kalau saya mungkin bawa berita tentang olahraga saja. Tidak tahu saya kah kenapa? Kenapa? Lambat. Oke, jadi kita akan bawakan beritanya, oke? Kita mungkin bisa duduk di sini. Oh, boleh. Oh. Bentar. Kalian bisa. Oke. Beri tepuk tangan untuk teman-teman. Iya. Jadi mungkin kamu akan memulainya dengan berita kesehatan. Oke, kembali lagi di berita kesehatan bersama saya Randi, masih anak pertama. Wow. Dan kali ini kita akan ada berita, ternyata penyakit diabetes adalah salah satu penyakit yang sering dialami orang gemuk. Nah, makanya penyakit diabetes ini sangat meresahkan karena sering mengakibatkan Kebotakan rambut Pepe. Jadi Pepe adalah pemain Portugal yang sangat handal. Walaupun sudah tua, dia sangat hebat dalam mencetak gol. Bahkan dalam pertandingan dia pernah mencetak gol menggunakan kaki. batu ginjal. Jadi batu ginjal merupakan sarana untuk menyalur penyakit-penyakit yang beracun. Biasanya batu ginjal dikena oleh orang-orang yang sering meminum Antap alkohol. Lionel Messi. Antap Lionel Messi sempat tergeser karena di-tackling oleh Sergio Ramos waktu pertandingan Barcelona melawan Real Madrid. Namun Lionel Messi tetap memenangkan dan mengangkat piala. Yang kanker otak. Dan kanker otak biasanya dikenakan untuk ada benturan yang sangat kuat di kepala, mengakibatkan pendarahan di kepala, di mana kepala itu akan terasa. Bambang Pamungkas adalah seorang pemain Persija yang sudah pensiun, namun dia adalah pemegang trofi dengan rekor terbanyak, gol terbanyak. Kenapa? Karena Bambang Pamungkas adalah pemain yang handal dalam mencetak gol menggunakan kepala. Paru-paru basah. Paru-paru basah merupakan penyakit yang sering kali dialami orang yang selalu kedinginan, tangannya basah, dan tangannya itu selalu digunakan untuk Kos kaki Firman Utina memang kadang busuk apabila dia menggunakannya setiap hari dalam bermain bola. Namun Firman Utina adalah kapten kesebelasan timnas Indonesia dan hampir membawa Indonesia juara dalam piala batu mata. Batu mata merupakan batu yang kelilipan di mata. Dan batu mata ini berasal dari bat-bat di Kendari. Dan bat-bat di Kendari mengakibatkan mata-mata yang mana matamu? Ini mataku. Akhirnya mata kita terasa aneh dan sangat
Ketiak Juan Mata. Sangat burket ya, teman-teman. Tapi tenang, karena Juan Mata adalah iklan sampo dari Shinzui. Bukan, itu agak aneh. Itu agak aneh. Tapi Juan Mata adalah pemain dari negara Spanyol, dan Spanyol terkenal dengan Penggori. Jadi penyakit gori adalah salah satu penyakit berjenis panu, di mana penyakit gori ini menimbulkan bercak-bercak, yang bercaknya itu seringkali digunakan untuk Tuli Balotelli. Memang Tuli Balotelli itu kadang banyak sekali dan dia sering pergi ke dokter, namun dokter menyarankan agar Balotelli kelenjar getah benih. Kelenjar getah benih merupakan kelenjar yang getahnya berbenih-benih. Dan kelenjar getah benih biasanya dimulai dari batuk-batuk yang berkepanjangan. Nah, batuk-batuk ini seringkali terjadi pada pembantu Jose Mourinho. Jadi Jose Mourinho mempunyai pembantu yang berasal dari negara Spanyol, dan pembantu itu sangat mengidolakan ulu hati. Nah, ulu hati ini adalah penyakit yang sering diderita untuk orang yang jarang makan. Nah, biasanya jarang makan ini ditimbulkan karena Kurnia Mega. Kurnia Mega adalah kiper Indonesia yang sangat handal, namun sekarang sudah pensiun karena dia mengalami penyakit batu sundulan. Ya, bagus sekali ya tadi kamu. Batbat ya, batbat. Ya, batbat. Bagus sekali. Bahat, Bagus sekali, Bang. terus terang. Kalian bantu saya. Mungkin karena saya buat tangan. kita. Beban buat kita Tapi untuk teman-teman kita selanjutnya ini ada Sanjay dari India, karena dia agak kekurangan kosakata bahasa Indonesia. Maka dia dipermudah hanya menggunakan beberapa kata dan kalimat saja. Iya. Berbeda dengan Hasmin karena dia orang sini. Jadi dia menggunakan banyak kata. Oke, Hasmin mohon duduk. Aduh, mantap. Lihat saja. Oke. Yes. Jadi profesi dulu. Kamu mau Profesi menceritakan profesi apa? dunia kemanusiaan. Oh, oh karena kamu Kerja di lembaga kemanusiaan. 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 Kia? Lembaga perayaman. Penjual ayam ya. Oh, Oke, iya. oke. Oke. Oke, Hasmin mungkin akan memulainya. Saling membantu, saling menolong, terutama kepada fakir, miskin, dan duafa akan mengakibatkan manusia mudah Terkena unsur kanker. Masih terbayang-bayang. Kenapa kesehatan? Bilang pasti Ayam. Jadi bedakan kanker dengan ayam. Kanker anu. Saya kira saya Randi. Bukan Ranti paling saya. Astaga. Sorry. fakir, miskin, dan duafa harus senantiasa kita bantu agar masyarakat bisa teratasi kemiskinannya dan bisa membantu. Memakan ayam. Sebab kalau masyarakat bisa dibantu, maka pemerintah akan dimudahkan kerjanya dalam Membersihkan tai ayam. saudara-saudara kita yang membutuhkan itu senantiasa disalurkan. Dengan usus ayam. Donasi kepada masyarakat harus disampaikan secara tertib dan terbuka Karena harus dibagi rata potongan ayamnya. sebab masyarakat yang pintar adalah mereka yang memilih tempat menyalurkan bantuan yang kredibel Dan harus menggorengnya supaya bisa dimakan. sudah sulit kayaknya. Kita slow-mo. Kita slow-mo. Donasi kita. Oke, itu dari mereka berdua. Ya, mungkin karena teman kita agak kesulitan dalam bahasa Indonesia ya. Jadi bagaimana kalau kita bermain bertiga? Nah, Jadi kamu yang nge-host di depan. Oh iya. Host. Tapi kita kan sambil slow-mo. Iya. Slow mo. Enggak, balik sana. Balik sini. Balik sana. Kembali lagi di Anindo. Host kan? Enggak, kau jangan slow mo. Oh, sorry. Ngapain? Nah, kami bertiga kan. Bridging aja. Oke, kembali lagi di Anindo. Komedo. Komedo. Komedo sih, sebenarnya komedo sih. Saya kira hanya literasi, ternyata ingatan juga. Kembali lagi di Komedo. Komedi. Kau yang bilang komedi, kita yang bilang Oh, Anindo. sorry. Oke. Kembali lagi di Komedo. Komedi. Anindo. Komedi. Anindo. Komedi. Anindo. Oh, tepuk tangan. Jadi kita sudah akan memainkan apa ini? Blocking. sambung kata. Saya. Sambung kata. Iya, berita, Oke. pembacaan berita. dari Pembacaan tiga. berita. Jadi Sambung Hasmin kata. tentang apa tadi? Dunia Apa kemanusiaan. tadi? Dunia kemanusiaan. Dunia
olahraga Masih dan tentang kanker. kanker. Oh, Oke. Kesehatan. Oke, langsung saja. Jadi perginya begini. Oke. Tidak begini. Bagaimana? Tidak. Kan Situ begini. sini. Nah, Dia begini. double, dia double. Tidak. Oh, saya double kah? Iya. Oke, saya double berarti. Iya. Oke. gitu. Oke, langsung saja kita mulai. Maju di. Enggak. Berkah dulu. Iya, kau dulu. Maksudnya kau ke saya. Begitu. Oh iya kah? Saya kah? Oke. Iya. Ronaldo akhirnya pensiun dari negaranya dan kini Ronaldo pergi ke negara. Usus buntu. Jadi usus buntu itu terjadi karena ada usus yang menemui jalan buntu. Nah, biasanya usus buntu ini terjadi karena terlalu banyak mengkonsumsi yang pedis-pedis. Nah, yang pedis-pedis ini biasanya dimulai dengan penyakit Kaki Maradona. Walaupun sudah meninggal, tapi kaki Maradona sangat dikenang oleh dunia. Kenapa? Karena Maradona pernah mencetak gol menggunakan Duafa harus dibantu karena mereka adalah masyarakat yang membutuhkan dan butuh perhatian kita sebab Persib Bandung memang menang melawan Persija. Tapi kita tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Jadi mari kita sambut. Ini dia. Ronaldo di Al Nassr. Wah, Ronaldo sudah sampai di Al Nassr dan Ronaldo memberikan kecupan kepada katarak. Katarak adalah katarak mata yang isinya adalah tai mata. Biasanya tai mata ini menyebabkan mata buta dan kebutaan ini biasanya mengakibatkan orang-orang yang suka dahi Pep Guardiola. Memang sangat besar dan dia botak seperti Pepe, tapi tenang, Pep Guardiola adalah pemain dari donasi masyarakat. Karena donasi masyarakat yang tepat akan disalurkan dan memberikan keuntungan kepada para donatur yang istrinya Lionel Messi. Memang orang Argentina juga, tapi tenang, istrinya Lionel Messi sangat mencintai Lionel Messi walaupun dia dulu pernah berpacaran dengan osteoporosis. Jadi osteoporosis adalah penyakit dari si nenek tua yang sudah berumur dan biasanya osteoporosis ini menyebabkan orang tua bungku-bungku. Nah, orang tua bungku-bungku ini dia biasa disebut hakim garis. Ya, walaupun dia memang memimpin pertandingan itu bukan dia, tapi wasitnya. Tapi tenang, karena kita ada di acara Komedo Komedi. Komedi. Sampai jumpa di episode selanjutnya.